Proceed, pimpinan. Bentar, Pak. Terima kasih diberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini terkait tentang produk hukum yang akan kita sepakati di dalam LKPJ ini, Ketua. Coba, silakan. Jadi saya ingin meminta kepada saudara pimpinan untuk bisa menjelaskan tentang hasil akhir daripada LKPJ ini dan beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga kita terkait dengan jabatan saudara Sekda secara definitif yang berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengacu kepada surat Mendagri nomor 821 bahwa jabatan Sekda itu melekat, jabatan Sekda melekat itu sejak 14 Desember 2017 dan berakhir pada 21 Desember 2022. Saya ingin kita ini lebih jelas dan terang, karena jabatan Sekda ini melekat dengan jabatan saudara PJ Bupati. Saya tidak punya niat apa-apa dalam hal ini. Saya ingin kita menegaskan bahwa produk hukum yang akan dikeluarkan oleh lembaga ini sah. Nah, tolong dijelaskan dulu yang itu sebelum kita bicara tentang kelanjutan dari LKPJ ini. Apa yang disusunkan oleh saudara PJ Bupati ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur di dalam peraturan DPR itu sendiri. Namun, produk ini akan kita akhiri dengan pengesahan dan lembaran daerah itu ditandatangani oleh Sekda, bukan oleh PJ Sekda. Jadi mungkin saya minta saudara pimpinan bisa menjelaskan dulu kepada kami tentang produk hukum ini. Silakan, mungkin mau bicara ke Ibu bagian hukum kita, Pak siapa, silakan dulu. Soalnya ini kalau kita tidak clear, kalau saudara pimpinan nyatakan bahwa ini legal, sah, tidak ada masalah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, saya juga memenuhi kebutuhan dan permintaan sebagai bawahan ASN mengharuskan saya, yaitu Sekda, bahwa satu, selama saya menjadi kepala dinas yang mulia, saya dibebankan hutang piutang yang terjadi di tahun 2016 sebesar 3 miliar rupiah dan harus dibayar dan menjadi beban saya dan seluruh PPK sampai terjadi tangkap tangan oleh KPK. Selanjutnya yang mulia di tahun 2001, Sekda juga meminta kepada saya secara langsung untuk memenuhi permintaan pribadi di luar pemerintahan sebesar 250 juta. Yang saya perintahkan untuk selesaikan ke PPK ini mari untuk memenuhinya. Selanjutnya yang selama saya menjabat kepala dinas baik sebagai pelaksana tugas kepala dinas PUPR dan pendidik kepala dinas PUPR, saya selalu ada permintaan secara bertahap oleh Sekda yang mengharuskan Bupati. Saya juga memenuhi kebutuhan dan permintaan sebagai bawahan ASN mengharuskan saya, yaitu Sekda, bahwa satu, selama saya menjadi kepala dinas yang mulia, saya dibebankan hutang piutang yang terjadi di tahun 2016 sebesar 3 miliar rupiah dan harus dibayar dan menjadi beban saya dan seluruh PPK sampai terjadi tangkap tangan oleh KPK. Selanjutnya yang mulia di tahun 2001, Sekda juga meminta kepada saya secara langsung untuk memenuhi permintaan pribadi di luar pemerintahan sebesar 250 juta. Yang saya perintahkan untuk selesaikan ke PPK ini mari untuk memenuhinya. Selanjutnya yang selama saya menjabat kepala dinas baik sebagai pelaksana tugas kepala dinas PUPR dan pendidik kepala dinas PUPR, saya selalu ada permintaan secara bertahap oleh Sekda yang mengharuskan saya memenuhinya dan menyelesaikannya, sehingga saya melakukan penyimpangan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, KPK bersedih dan ironi. Mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, tetapi masih saja ada kepala daerah yang masih melakukan penerimaan tindak pidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap
ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengeksistensikannya kekuasaan mereka, baik dari proses pada saat pilkada, proses selama memimpin, ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahannya. Dalam proses politik yang berbiaya tinggi, maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan.